Saya tambahkan sedikit lagi daun kemanginya. Wah, enak banget. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Dapur Cantik Channel. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat masakan, yaitu nasi babat khas Madura, Jawa Timur. Dimana masakan ini bisa dibuat ide jualan ya. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahan yang diperlukan? Ayo kita mulai membuatnya. Simak terus ya teman-teman hingga selesainya nanti. Untuk membuat nasi babat khas Madura, Jawa Timur ini, saya sudah sediakan seperempat babat sapi, seperempat kilogram ya. Yang tadi saya sudah cuci bersih menggunakan air jeruk nipis dengan garam. Setelah itu saya rebus sebentar dan saya buang airnya untuk menghilangkan bau-bau amisnya. Kemudian untuk ciri khas dari nasi babat ini, saya sudah sediakan kelapa parut ya, 100 gram, yang saya nantinya akan membuat serundengnya. Dan masih ada bahan-bahan yang lainnya, teman-teman bisa melihat dengan jelas di kolom deskripsi ya. Untuk langkah awalnya, saya akan merebus babatnya ini sampai empuk ya. Saya masukkan dulu. Saya tambahkan serai, lengkuas, dan daun jeruk. Juga saya tambahkan garam ya, supaya tidak tawar, jadi ada asin-asinnya sedikit. Ya, saya tutup dulu, ditunggu sampai mendidih dan sampai empuk babatnya. Sambil menunggu babatnya empuk, saya akan menghaluskan bahan untuk bumbu-bumbunya, babat gorengnya nanti ya. Namun sebelum dihaluskan, saya potong-potong dulu seperti ini. Saya akan menghaluskan bumbu-bumbunya yang sudah saya potong tadi ya. Bahannya ada bawang merah, bawang putih, jahe, juga kunyit. Untuk kunyitnya ini, kalau teman-teman mau membuat dari kunyit bubuk juga boleh-boleh saja ya. Bumbu-bumbunya sudah halus, saya pindahkan dulu ya ke tempat yang lain. Sudah 45 menit untuk babat yang direbus tadi ya. Saya buka dulu tutupnya. Wow, harum sekali aroma daun jeruknya, daun serainya yang sudah dicampurkan tadi membuat baunya sangat harum. Nah, sudah kelihatan ya teksturnya seperti ini sudah pasti sudah empuk ya. Saya matikan dulu api kompornya. Babatnya saya potong-potong dulu ya sebelum saya goreng. Wah, sudah sangat empuk sekali. Dari lihat waktu memotong sudah kelihatan ya kalau ini sudah empuk banget ya. Sekarang saya akan mulai memasak babatnya dan saya tumis dahulu bumbu-bumbunya. Minyaknya sudah cukup panas. Saya masukkan bumbu yang sudah di blender tadi ya. Ditumis sampai mengeluarkan aroma yang harum ya teman-teman untuk bumbu ini. Nah, ini sudah harum baunya. Saya akan masukkan bumbu yang lainnya. Ada daun jeruk, kaldu bubuknya sekarang saya masukkan juga, ketumbar bubuk ya, garam, gula pasir. Ditumis lagi sampai matang ya. Saya tambahkan air asam jawa sedikit saja. Ditumis-tumis lagi. Lalu saya masukkan babat tadi ya yang sudah saya potong-potong, masukkan semua.
Saya tambahkan air, jangan terlalu banyak ya, cukup segini. Kelapa parutnya saya masukkan. Ini kelapanya ini memilih kelapa yang sedang ya, jadi tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda. Dan waktu memarutnya ambil yang panjang ya, disingkat namanya, bukan yang lembut. Itu kalau lembut dibuat santan, kalau dibuat serundeng harus memanjang supaya lebih cantik tampilannya ya. Ini ditumis-tumis lagi sampai bumbunya ini merata dan sampai kelapanya agak mengering ya. Sambil dicicip rasa ya teman-teman, jangan lupa selagi kelapanya ini masih basah belum mengering, kalau kurang asin atau kurang manisnya bisa ditambah sesuai selera. Kelapanya sudah sedikit mengering ya, sudah cukup seperti ini. Saya akan angkat dulu karena nanti akan digoreng lagi. Saya matikan dulu api kompornya. Minyak gorengnya sudah panas. Saya akan masukkan babat-babatnya ini. Menggoreng babat ini tidak perlu terlalu kering ya teman-teman, karena babatnya sudah sangat empuk juga. Saya angkat. Saya masukkan juga kelapanya tadi ya, yang sudah matang bersama babatnya. Saya goreng juga untuk serundengnya ini ya, diaduk-aduk jangan sampai gosong. Sampai kuning merata ya teman-teman, agak sedikit kering namun tidak terlalu kering juga ya. Waktu menggoreng apinya kecil saja ya teman-teman, dan ini sudah cukup matangnya. Saya akan angkat. Sekarang saya akan mulai membuat sambalnya untuk nasi babat Madura ini. Saya potong-potong dulu sebelum saya goreng ya. Untuk cabenya saya akan sedikit ada guratan ya, ada kasih lubang sedikit-sedikit atau digurat ya, atau dipotong juga boleh. Ini dengan tujuan supaya nanti kalau digoreng tidak meletup-letup ini cabenya ya. Sekarang saya akan menggoreng cabenya. Bahannya untuk sambal ya, ada bawang, ada bawang putih, bawang merah, juga cabai rawit dan cabai besar. Ya, ini ditumis-tumis sampai matang, namun jangan sampai kering ya teman-teman, jadi nggak enak nanti. Jadi kalau dia sudah kelihatan matang kita angkat. Sudah matang cabenya, bawang merahnya, bawang putihnya ya, sudah cukup. Saya matikan api kompornya. Sekarang saya akan membuat sambalnya. Saya menggunakan cabai aja ya, saya ulek saja. Saya tambahkan garamnya, kemudian gula. Ini saya menggunakan penyedap kaldu jamur kalau teman-teman suka ya, dan ini saya kasih sedikit saja. Kalau tidak suka boleh di skip aja. Kemudian saya haluskan. Ini juga nggak perlu sampai halus sekali ya, kalau saya lebih senang agak sedikit kasar-kasar gitu, lebih sedap rasanya. Nah, sambalnya sudah cukup halusnya seperti ini ya teman-teman, agak sedikit kasar. Nah, ini sangat enak sekali. Sekarang saya akan mulai plating, karena bahan-bahannya sudah lengkap semua yang kita masak tadi ya. Saya kasih babatnya. Ini kalau teman-teman mau lengkapi dengan paru gorengnya juga boleh ya, dengan daging empalnya juga boleh. Sambalnya ini juga tidak kalah, rasanya sangat enak, tidak ketinggalan lalapannya ya. Nasi babat Madura,
Jawa Timur sudah selesai dan ini sangat nikmat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat mencoba memasak sendiri di rumah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami hingga selesainya. Bagi teman-teman yang belum mensubscribe-nya, silakan tekan tombol subscribe-nya, kemudian share, like maupun komen-komennya pasti saya tunggu supaya lebih bersemangat lagi membuat menu-menu yang baru. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dengan menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!